Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin. Mari kita pagi hari ini menyiapkan seluruh hidup kita untuk memuji serta memuliakan Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini kita mau siapkan hari kita dengan sepenuh hati kita untuk bersama-sama memulai pada pagi hari ini. Mari semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya. Seperti
kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini itu adalah karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang telah kami perbuat Tuhan di dalam hidup ini. Suci kuduskan layakkan kami Bapa untuk menghampiri hadirat-Mu, karena Engkau Allah kami yang kudus dan suci. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami kepada-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sangat percaya di saat kami memuji-Mu, Engkau ada tengah-tengah kami, melawat kami semua dan memberkati kami semua. Dan Engkau yang bertata di atas segala puji-pujian kami. Dan kiranya urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani saat pagi hari ini. Kiranya urapan-Mu turun atas sidang jemaat-Mu yang sudah datang penuh kerinduan untuk memuji Tuhan, bersyukur atas karunia-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kami memulaikan ibadah kami dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini kita mau bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan Mazmur 103 ayat 8 kemudian 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersalam damai satu sama lain. Katakan, Tuhan mengasihi-Mu. Haleluya. Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Glory, haleluya. Dia Allah yang sangat mengasihi setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara siap lagi untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari semua memuji Tuhan. Bersukacita di hadapan Tuhan.
rumah Tuhan, kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Memuliakan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, bumi
pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau tidak jauh Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Hanya Engkau lah yang kami sembah ya Tuhan. Engkau lah sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan ya Tuhan. Peduli
Terpujilah namamu Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Segala puji hormat, segala kejayaan dan keagungan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami umat-Mu sudah mengagungkan Engkau. Pagi hari ini kami umat-Mu sudah memuji, membesarkan Engkau. Biarlah pagi hari ini kami yang datang dengan hati yang tulus, kami yang datang dengan hati yang kudus, kami datang dengan keberadaan kami sebagai wujud ucapan syukur kami menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami ya Tuhan, yang sudah kami lantunkan bersama-sama, menyenangkan hati, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Sebentar kami akan ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicara Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita semuanya sehat, kita semua ada sebagaimana kita ada, itu karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ya, teks bacaan kita terambil dari Lukas atau Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama biar kita aktif dan kita mengikuti pembacaan ini sampai dengan selesai ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada kami. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya dibuka. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika dia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya padanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan pagi hari ini, lalu mengerti, dan setelah mengerti dia menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang hakikat doa dari Injil Lukas, ya. Bagaimana Tuhan sendiri ya diminta oleh para murid. Ayat tadi katakan, Tuhan ajarilah kami berdoa seperti yang kau ajarkan kepada Yohanes. Betul Bapak Ibu? Para murid minta diajari doa oleh Tuhan Yesus. Dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus hanya satu. Tentang doa apa? Bapa kami yang di surga, yang tiap minggu kita ucapkan. Itu aja. Tuhan tidak pernah mengajarkan doa-doa yang lain-lain. Nah, Tuhan dikatakan ajarlah kami berdoa. Itulah suatu permintaan dari para murid saat itu, ya. Jadi jelas sekali kita belajar dari Injil Lukas. Tentunya ini juga dicatat di Matius juga ada, ya. Di Markus ada. Nah, kita lihat dari Injil Lukas tentang hakikat doa. Nah, saudara, jika ini Philip Yancey, ya, Philip Yancey berkata dalam bukunya, jika Anda hanya berdoa saat Anda sedang dalam masalah. Saya ulangi, jika Anda berdoa tapi saat Anda sedang dalam masalah, sebenarnya Anda sedang dalam masalah atau Anda sedang bermasalah. Spiritualitas rohani Anda sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau Anda berdoa, tapi kalau ada masalah saja baru berdoa, maka seorang penulis buku bernama Philip Yancey berkata, Anda sedang bermasalah. Ya, Anda ya berdoa kalau ada pergumulan, ada persoalan saja. Sesungguhnya spiritualitas Anda sedang dalam masalah. Sesungguhnya relasi Anda dengan Tuhan juga bermasalah. Karena Anda datang kalau lagi butuh saja. Betul Bapak Ibu? Kalau lagi butuh saja, itu menurut Philip Yancey, ya. Terus kita melihat ya bahwa seringkali kita ini datang kepada Tuhan dalam doa kalau butuh saja. Ada ungkapan dalam istilah orang Jawa dikatakan ya, kalau lagi butuh datang, kalau lagi nggak butuh nggak datang. Itu kan tidak bagus. Jadi dari spiritualitas ini kita akan melihat ya, ternyata doa atau spiritualitas itu menjadi indikator sampai di mana sebenarnya imanmu, kerohanianmu, pengenalanmu akan Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat nanti satu demi satu. Nah, doa bukanlah sekedar meminta-minta. Setuju Bapak Ibu? Nah, sampai di sana, sampai di sini kita mengerti doa itu apa sih? Kita lihat nanti bahwa doa, Tuhan mengajarkan muridnya berdoa tentang Bapa kami. Apakah doa hanya isinya meminta saja? Lalu selain doa apa?
mengucap syukur. Kita sering terjebak dalam sebuah pemikiran kalau doa itu meminta, betul enggak? Meminta apa? Kesembuhan. Meminta apa? Perlindungan. Meminta apa? Berkat. Esensi doa bukan hanya sekedar meminta-minta. Kalau pemahaman kita doa itu isinya minta, terus kalau kita minta tidak dikasih, kita menjadi jengkel, ya, kita menjadi marah. Demikian juga doa bukanlah sebuah mantra untuk memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita. Pernahkah kita terjebak dalam sebuah pikiran bahwa doa itu sebuah mantra yang memaksa Tuhan supaya Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, Bapak Ibu? Halo, pernah? Kurang iman ini mesti, ayo doa lebih lagi. Kurang tekun ini mesti, ayo doa lagi. Ketekunan itu tidak akan mengubah hati Allah, tapi ketekunan itu mengubah hidup kita. Amin. Jadi doa itu bukan mengubah hati Allah, tapi doa itu juga mengubah sikap hati kita yang tidak baik. Maka doa itu bukan mantra. Kalau doa itu sebuah mantra, saudara, ini saya tuliskan ada istilah bim salabim abrak gadabra. Saudara pernah dengar ini? Di mana? Di TV ya. Ini apa ini namanya? Doa apa mantra? Karena di dalam kata bim salabim abrakadabra, di situ ya kita akan melihat apa namanya sebuah mantra yang ya apa namanya yang diharapkan oleh pesulap itu nanti dengan mengucapkan kata bim salabim abrakadabra, susah banget gitu ya, nggak pernah sulap sih. Maka sebenarnya ada harapan dari si pesulap itu nanti akan terjadi sesuatu. Dan termasuk penontonnya juga, oh ya ini habis bim salabim mesti maka bunganya tadi berubah menjadi uang gitu loh, itu mantra. Dan Tuhan kita bukan jin Aladin yang kalau kita datang digosok terus datang apa yang kita butuhkan. Nah ini kan konsep-konsep pemikiran yang kadang-kadang menjadi doa menjadi alat memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Nah ini hati-hati. Doa bukan mantra, doa bukan sekedar meminta, doa juga bukan alat untuk apa memaksa Tuhan agar Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginanku. Saudara, seringkali kita masih apa namanya terjebak di dalam pemikiran seperti itu. Jadi doa bukanlah mantra untuk memaksa Tuhan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Jangan sampai kita terjebak kepada suatu pengertian doa itu sebuah mantra yang sakti, mantra yang bisa diucapkan berulang-ulang lalu memaksa Tuhan mengabulkan semua apa yang jadi keinginan kita. Wah, hati-hati di dalam kekristenan doanya. Nanti kita lihat Tuhan mengajarkan doa yang simple, sederhana, bukan kalimat yang rumit, bukan kalimat yang harus angel-angelnya, tapi doa itu sebuah apa namanya hubungan relasi dengan Tuhan yang manis, yang akrab. Nanti kita lihat. Nah, jadi kita lihat doa menjadi mantra,
banyak dan tidak sedikit orang Kristen yang terjebak kalau dijadikan doa itu dijadikan mantra, ya. Maka Tuhan mengajarkan dengan doa yang lebih spesifik, lebih baik, lebih benar, ya. Ya, jangan terjebak sekali lagi dengan percaya doa yang seperti mantra. Tadi saya sudah katakan, ya, Tuhan tidak seperti jin Aladin yang digosok lampunya lalu jin itu keluar mengikuti apa menjadi keinginan kita. Itu kemauan kita seringkali, ya. Nah, terus kita melihat bahwa doa adalah yang menjadi esensi, yang menjadi sebuah kompetensi kita tangkap adalah doa adalah relasi akrab. Nih, hubungan yang akrab dan hangat dengan Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Wis, saudara mau ngomong doa sama Tuhan mau pakai bahasa apa saja bisa. Amin. Jadi Tuhan jangan dipaksa doa harus dengan bahasa tertentu. Ya, Tuhan tidak bisa dimonopoli dengan bahasa tertentu. Dengan bahasa yang sederhana, ayat 2 dikatakan, ya, jawab Yesus kepada mereka, apabila kau berdoa katakanlah apa? Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Gampang tak doa sama Tuhan? Perlu belajar hurufnya, perlu belajar. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan doa-doa yang aneh-aneh, ya. Gampang, kalau mau masuk doa, mau masuk kamar ya dalam nama Tuhan Yesus. Doa mau keluar rumah ya dalam nama Tuhan Yesus. Doa mau kencing ya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mau enggak doa juga ada apa-apa, semua mau. Akhirnya otak kita ruwet dengan seluruh isi doa. Mekanisme doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa keluar kamar mandi, doa la ilaha. Semua kita pening dengan sebuah sistem struktur yang diatur, diajar oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Ya. Kita melihat ternyata doa adalah sebuah hubungan yang akrab antara Bapa dengan anaknya. Dalam doa tersebut berisi hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat, yang hangat. Maka Tuhan Yesus mengajarkan Bapa. Sebenarnya, ya, ini ingin menjelaskan bahwa esensi doa, hakikat doa itu menjelaskan bahwa doa bukan sebuah mantra. Doa juga bukan sebuah alat yang untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Ya, doa juga bukan sebuah kalimat-kalimat yang verbal atau bahasa-bahasa yang mungkin sangat baik. Tapi doa ini adalah sebuah hubungan antara Bapa dengan anak yang menjelaskan bahwa antara Tuhan, ya, dengan manusia. Sekarang manusia setelah Yesus datang ke dunia boleh menyebut dia Bapa. Kedekatan yang luar biasa. Amin. Kita panggil Tuhan Bapa, bukan Om. Bukan Om. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami yang di surga, itu bertentangan sekali dengan paham Yudaisme atau Yahudi, karena di dalam kepercayaan orang Israel, kepercayaan agama Yahudi, nama Tuhan itu tidak boleh disebut sama sekali. Ya, nama Tuhan tidak boleh disebut. Sehingga di dalam perjanjian lama, ya, kata Tuhan nggak pernah disebut sekalipun oleh orang Yahudi, orang Israel, tapi selalu dipakai dengan kata Yahweh, YHWH. 4, ya, huruf konsonan Ibrani, huruf mati semua, yang kalau menyebutkan aja Yahweh.
Itu pun diganti dengan Adonai, lalu disebut ganti lagi dengan kata El Shaddai, El Betel. Apalagi kata El itu. Jadi di dalam perjanjian lama, di dalam konteks orang Yahudi, orang Israel, hanya kemahabesaran Tuhan saja, ya, yang maha rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi kata Tuhan sendiri orang yang tidak mau menyebut, karena itu adalah nama yang suci, nama yang kudus. Sehingga dalam Keluaran pasal 20 ya dijelaskan, janganlah kamu menyebut nama Tuhan dengan apa? Sembarangan, sebab nama itu kudus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ini merubah konsep Allah yang transenden, kudus, besar, nun jauh di sana, yang tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi setelah dia inkarnasi, turun ya ke dalam dunia, menjadi firman Allah yang hidup, menjadi Allah yang dekat, Allah yang imanen, Allah yang bisa kita sapa dengan sebutan Bapa. Doa Bapa kami mengajarkan bahwa Allah itu dekat dengan kita, Bapa yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli dalam setiap apa yang kita alami. Amin. Amin. Apakah salah meminta? Tidak salah. Tetapi kalau tidak diberi, jangan marah. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, yang maha mengerti. Saya malah justru takut kalau Tuhan saya yang saya sembah itu selalu mengabulkan apa yang saya minta. Ini Tuhan yang tidak hikmat, Tuhan yang tidak punya pengertian. Kenapa? Selalu apa yang diminta umatnya diberi. Halo, sampai situ mengerti? Kalau Tuhan itu memberi apa yang kita minta, padahal ayat-ayat tadi sudah menjelaskan, Dia adalah Bapa yang baik, yang kalau ya anaknya minta roti tidak dikasih apa? Ular. Iya gitu. Kadang doa kita di pemandangan kita itu roti, tapi di pemandangan Tuhan itu ular. Karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang bijak, Bapa yang mengerti, yang terbaik buat anak-anaknya. Dia akan beri yang terbaik. Amin. Tidak asal beri. Amin. Amin. Saudara, jadi doa ya, dalam doa tersebut berisi hubungan yang dekat, akrab dengan Tuhan. Bukan kata-kata yang bagus. Ya, mau pakai bahasa Banyumas silahkan, mau pakai bahasa Kromo Inggil silahkan, mau pakai bahasa Jawa silahkan kalau bisa. Duh Romo ingkang dedapar wonten ing kraton swarga, mugi dan seterusnya. Nanti salah, harus baca itu ya. Pokoknya bahasa Banyumas boleh, karena dia mengerti segala bahasa. Amin. Ya, jadi kita melihat doa itu sendiri ya bukan mantra, doa sendiri bukan alat untuk memaksa keinginan kita, ya, yang memaksa Tuhan, tidak. Tapi doa adalah sebuah hubungan, relasi yang hangat dekat dengan Tuhan dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Oleh sebab itu mari kita renungkan. Jangan saudara terperangkap dengan, wah saya sudah berdoa ini, sudah tekun, saya sudah berdoa ini, bahkan berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara mau doa puasa tekun 40 hari 40 malam, kalau Tuhan itu berkata tidak, ya tidak. Amin. Iya, saudara, ini adalah cerita tentang hubungan kita dengan Bapa. Seorang anak kecil ya, yang selalu diajari oleh bapaknya tentang doa. Ini anak umur 4-5 tahun, tapi tiap hari di rumah diajari doa. Jadi orang tuanya mengajari doa. Yang diajarkan hanya doa makan saja. Kalau diajarkan doa makan, ya Tuhan Yesus berkatilah makanan ini,
Ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidak usah panjang-panjang bertele-tele. Kalau orang yang rohani banget itu kadang doa makan aja, ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oh Tuhan, kami teringat janda miskin, fakir miskin, yatim piatu, orang yang sedang di jurang, semua didoakan. Saudara, ini sedang doa yang simple, doa yang terlalu memamer-mamerkan, doa yang memamerkan kosakata bahwa inyong loge pinter berpuisi. Tuhan tuh mengerti bahasa sederhana. Amin. Nah, ketika ini dia sedang berdoa, ya, doanya itu, lalu suatu saat anak ini bermain-main bersama temannya, ya, di lapangan. Mereka bermain kelereng, ya, dan tiba-tiba, ya, ada seekor kerbau yang datang dari jauh mau menyeruduk anak ini, dan bapaknya dari jauh gak bisa menolong. Dia punya satu doa yang diajarkan, dia menggambarkan dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Dia cuma doa ketika kerbau ini akan menyeruduk anak ini, dia hanya berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Secara kosakata, secara kalimat, salah apa tidak? Karena ini bahaya, kerbau mau menerjang dia, tapi dia yang tahu, dia yang ngerti doa itu, berkatilah makanan ini. Ketika dia berdoa tutup mata seperti layaknya seorang anak yang diajarkan oleh Tuhan, berkatilah makanan ini. Dan ajaib, kerbau ini berbalik arah dan tidak lagi menabrak anak ini. Artinya apa? Doa itu adalah sebuah hubungan yang akrab dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau sudah akrab dekat dengan Tuhan, sambil naik motor pun saudara mungkin, oh ya Tuhan tolong, tadi rumah saya tadi belum dikunci, lindungi rumah saya di rumah. Amin. Itu kan bisa. Amin. Gak usah saudara terus berbahasa roh. Wah, gak apa-apa kalau bisa, tapi kalau udah ngerti artinya, ya, ilah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi doa Bapa kami ini mengajarkan hubungan yang akrab, yang dekat serta hangat dengan Tuhan. Ya, di dalam doa itu berisi sebuah hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, dan bukan lagi sebuah kalimat-kalimat yang tertata baik dan sebagainya. Bukan, ya. Jadi inilah yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Doa bukanlah sebuah mantra, ya. Jadi banyak orang yang mengucapkan dalam doanya kalimat yang itu diulang ribuan kali. Ya, Tuhan tidak mengajarkan doa yang harus begini ya, kalimatnya itu. Nah, itu mantra. Atau seperti tadi bim salam bim dan sebagainya. Saudara bisa ngomong dengan apa saja, Bapak, saya lelah, Bapak, saya capek. Jadi hubungannya baik. Saudara, saya teringat ketika Abraham di Sodom dan Gomora, waktu kota itu mau dimusnahkan, terjadi Abraham teringat ada keponakannya namanya Lot di sana. Lalu Sodom dan Gomora mau dihancurkan karena dosa-dosa lesbian, desa-desa homoseks, dosa-dosa luar biasa sana. Tuhan sudah tidak suka. Tapi akhirnya Abraham dengan Tuhan berdialog. Ingat cerita itu? Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, tolong jangan ya. Tuhan bilang, ya tidak apa-apa. Kalau ada 45 ya Tuhan, ya tidak apa-apa. Kalau ada 40, ya tidak apa-apa. 30 Tuhan, ya. 20, ya tidak apa-apa. 10, tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya memang tidak ada orang benar. Artinya apa? Sebuah penggambaran, sebuah persahabatan yang dekat, hubungannya dekat dengan Tuhan. Amin.
Ayub seperti itu. Gak harus kita maksa-maksa Tuhan. Ayub pernah mengeluh dan pernah ya, walaupun dia orang yang rohani. Berarti mengeluh boleh enggak? Halo? Mengeluh boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berarti Ayub baca pernah ngeluh ya, orang sesuci itu. Pernah ngeluh Ayub? Ih, ada orang. Ayub pernah ngeluh kan? Ya. Berarti boleh ngeluh. Yang tidak boleh? Putus asa. Yang tidak boleh itu menyalahkan Tuhan. Ayub mau banyak dia ngeluh, tapi dia nggak ngomong kenapa Tuhan enggak, dia ngeluh. Jadi hindari menyalahkan Tuhan. Amin. Kita kadang dalam doa sudah gini loh, doa kadang-kadang doa yang tidak berhikmat. Tuhan berikan saya mobil Pajero. Sudah ngerti mobil Pajero ya? Orang ngerti Pajero ya panas jabat jero yang mana? Pajero itu mobil yang bagus gitu loh, bagus harganya mobil Pajero. Saudara doa seperti itu. Tetapi saudara rumahnya di gang kecil, semeter, motor aja tidak bisa pasang. Kira-kira Tuhan mengabulkan enggak? Gaji saudara cuma 2 juta misalnya. Kalau Tuhan yang mengabulkan, Tuhan jahat atau baik? Dia ngerti yang terbaik. Amin. Walaupun kita punya lah bagaimana kalau saya jawab terkabulkan? Tempatnya juga tidak. Gajinya 2 juta, banknya berapa, bensinnya berapa. Jadi itu sedikit bahwa Allah itu tahu kapan memberkati. Bahkan Allah itu tahu memberi yang terbaik karena dia Bapa yang terbaik. Gitu loh. Kalau Bapa di dunia yang jahatnya tahu memberi yang terbaik, apalagi dia Bapa yang sangat baik, saudara. Nah, jadi kita melihat di sini doa itu mengajarkan kita untuk menguduskan namanya juga. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Sekalipun Bapa itu dekat dan sangat baik, tapi dia adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Agung dan Maha Mulia. Ingat, ya, maka kita harus sekali lagi menghormati Tuhan, taat pada Tuhan. Ini contoh tadi dalam tradisi Yahudi, ya nama Yahweh itu nama yang kudus. Jadi kita melihat bahwa kalau kita oke lah dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, tapi kita juga harus hormat sama Tuhan. Kenapa orang Kristen kalau doa itu lipat tangan dan tutup mata? Ayo saya mau tanya. Halo, ada orang deh. Kenapa dari dulu tidak tertulis dalam Alkitab sih? Tapi kenapa diajarkan kalau doa itu tutup mata dan lipat tangan? Ya, tradisi tutup mata. Ya. Ada setan jadi tutup mata. Ada setan dan tutup mata. Biar konsentrasi jadilah. Biar konsentrasi kalau tutup mata. Oh, berarti kalau doa itu harus konsentrasi ya. Soalnya kalau doa melek, salah satu kita menghormati Tuhan kan konsentrasi. Waktu ibadah itu konsentrasi. Nah, saya nggak tahu konsentrasi kita kemana. Tutup mata, lipat tangan. Coba kalau kita doa sambil tangannya megang apa, bisa enggak? Kita lagi doa, tangannya sambil masak, misalnya gitu. Ya bisa sih, cuma kan kalau diajarkan kan harus lipat tangan, tutup mata. Ya. Jadi kita melihat saudara bahwa mengajarkan kita harus menguduskan namanya, kita harus di sisi lain Allah itu besar, mulia, akbar, agung, luar biasa. Tapi di sisi lain kita harus tahu dia juga Allah yang kudus, yang harus kita taati dan jangan menyepelekan dia. Amin. Amin. Sering kita kan menganggap dia agung,
dia kudus, dia maha besar, dia maha dasar, tapi sering sikap hati kita menyepelekan dia. Bisa nggak? Nah itu. Maka dikuduskanlah namamu, janganlah menyepelekan Tuhan. Jangan menyepelekan Tuhan. Ya, seringkali kita sikapnya menguduskan dia, tapi sikap hati menyepelekan Tuhan. Saudara, ini menjadi pelajaran yang penting. Doa mengajarkan kita ya bahwa kita ini tidak berdaya dan kita harus bersandar kepada Tuhan yang maha berdaya. Kita harus bersandar kepada Dia yang maha kuat. Doa menyadarkan kita bahwa kita itu tidak berdaya, sehingga kita harus bersandar kepada Tuhan yang maha berdaya. Amin. Doa juga menyadarkan kita orang yang tidak kuat, dan kita meminta anugerah kepada Dia yang maha kuat. Ya, tapi kalau kita masih merasa kuat atau sok kuat, ya Tuhan bilang hadapi aja sendiri. Ya, doa bukan kita memaksa Tuhan, ya, tapi Tuhanlah yang harus mengatur hidup kita. Seringkali kita menjadi bawa proposal kepada Tuhan, ya. Bukan Tuhan yang harus berubah, tapi kita yang berubah. Kita berdoa berpuluh-puluh tahun supaya Tuhan berubah. Tuhan berikanlah saya. Tapi kita berdoa berpuluh-puluh tahun, kenapa kita tidak berubah? Harusnya dengan rajin berdoa kita berubah. Amin. Bagaimana? Semenjak kita jadi orang Kristen sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun, sudah banyak yang berubah dalam hidup kita? Puji Tuhan. Saudara, waktu lihat istri saudara, ada yang berubah nggak waktu nikah sampai sekarang? Banyak berubah. Ada yang berubah enggak? Banyak. Perubahan apa? Itu perubahan fisik. Perubahan gigi, jangan keras-keras. Perubahan gigi. Maksudnya perubahan karakter gitu loh. Jadi tambah baik atau jadi tambah jelek gitu. Oh jangan bahas fisik. Ya. Jadi berubah jadi wani. oh. Dulu kan nggak berani. Berarti sudah seimbang ya. Kedudukan antara wanita dan pria sudah satu level, tidak diperbudak lagi. Itu maksud saya berubah jadi baik gitu loh ya, bukan berubah jadi tidak baik gitu loh. Berubah jadi baik ya. Dulu waktu kenal pertama, kalau bikin kopi belum begitu enak, wah sekarang bikin kopinya enak dan tambah ngomongnya tambah enak gitu loh, ngomongnya tambah enak didengar gitu loh. Amin. Iya, dulu ada seorang pendeta karena melihat oma atau nenek yang tua rajin ibadah, terus tanya, ini satu nenek tua, oma-oma yang biasa ibadah di sini kok nggak datang? Wah, mana gitu loh. Terus 2 minggu nggak datang, lah minggu ketiga datang, langsung Pak Pendeta, sini, kamu kok tidak 3 minggu nggak ibadah, Nek? Oh Pak Pendeta ini nggak lihat perkembangan sosmed di luar sini. Loh kenapa? Itu di luar itu lagi rame berita tentang pemerkosaan. Jadi saya takut diperkosa. Nenek sudah 70 tahun sampai takut diperkosa. Orang payudaranya aja udah di posisi semula kok. Payudaranya kadang udah di posisi semula aja kok takut diperkosa. Ketakutan yang berlebihan kepada hal-hal. Sampai pendeta bilang, Nek, si mau perkosa nenek itu sampah. Gitu loh. Itu Pak
Pak Pendeta tidak tahu setelah saya 30 tahun ditinggal sama suami saya udah perawan lagi katanya. Udah nggak usah dibahas. Ketakutan yang tidak penting. Nah, saudara, ada perubahan kadang, ya. Tapi sekali lagi jangan melalui doa mengharapkan Tuhan berubah, tapi kita yang harus berubah. Amin. Kita yang harus berubah, ya. Sekali lagi, doa juga mengajarkan bahwa kita punya Bapa yang baik, dan Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik menurutnya atau menurut kehendaknya, bukan menurut kita. Sekali lagi, Bapa akan memberikan yang terbaik menurut Bapa. Amin. Sadar itu, bukan menurut kita. Walaupun menurut kita itu kayaknya ini loh, ya. Dan doa itu sekali lagi menurut yang terbaik buat Bapaknya, bukan menurut kita. Sehingga disebut karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Sebenarnya ini memberikan sebuah pengertian bahwa saudara, di dalam doa itu yang adalah sebuah hubungan yang akrab, yang baik dengan Tuhan. Dan di dalam doa juga memberikan bahwa kita punya Bapa yang baik, yang akan memberikan yang terbaik untuk kita, ya, tapi yang terbaik di mata Tuhan. Sehingga kita tidak boleh, ya, berpikiran bahwa saya sudah berdoa Tuhan harus memberi. Jangan. Karena ayat ini dikatakan jika kamu meminta maka mengetuk maka dibukakan, jika kamu meminta akan diberi. Ini ayat ini dipegang loh, kadang-kadang dipegang tapi tidak lihat konteks. Bahwa konteks ayat ini mengajarkan bahwa dia akan memberi yang terbaik. Baca Alkitab itu juga harus lihat konteks sebelum dan sesudahnya, sehingga kita mengerti bahwa jadi jangan diklaim ayat ini menjadi mantra. Oh, Tuhan bilang minta kok maka akan diberi, kok cari maka akan mendapat kok, ya. Tetapi ayat ini sudah mengajarkan kalau kita minta yang baik. Amin. Jadi dia Allah yang baik tidak akan mengabulkan permintaan kita yang tidak baik. Paham? Amin. Tuhan, saya itu disakiti oleh dia, saya sakit hati banget Tuhan, tolong biar dia bisa bergeledek. Kira-kira dikabulkan gak doa itu? Karena Tuhan yang baik, Tuhan yang baik itu tidak akan mengabulkan permintaan kita yang tidak baik gitu. Nah, maka permintaan kita itu coba diselaraskan, disesuaikan dengan kehendak Allah. Amin. Maka Tuhan katakan kalau doanya Tuhan, ampunilah musuhmu. Nah, ini baru. Jadi kalau doanya sifatnya bertentangan dengan Tuhan, sifatnya menusuk hati Tuhan, ini bukan sifatnya Tuhan. Ya. Kalau masalah nanti tiba-tiba, ternyata aku gak doa pun dia kegelundung, gak usah ngomong, ih Tuhan baik sekali, kalau biarin aja. Amin. Iya, seperti itu. Nah, jadi Tuhan itu yang akan mengabulkan doa-doa kita yang tidak baik, ya, karena Dia adalah Allah yang baik. Bagaimana jadinya? Saat Tuhan itu selalu mengabulkan yang kita inginkan, ya senang, tapi juga was-was. Berarti Allah kita Allah yang tidak punya hikmat, Allah yang calcul, Allah yang apapun dikasih sama anak itu. Saya berpikir ini bukan Allah yang baik. Allah yang baik adalah Maha mengerti apa yang akan terjadi kalau saya berikan ini. Amin. Jadi jangan kecewa kalau doa kita belum terjawab, belum waktunya mungkin. Amin. Kita mesti berproses. Kita mesti berproses terlebih dahulu. Jadi biarlah melalui doa Bapa kami yang diajarkan ini, kita mengingat bahwa doa bukan mantra. Ingat aja, doa bukan alat untuk memaksa Tuhan, tapi doa adalah sebuah alat komunikasi, hubungan yang erat, yang akrab dengan Tuhan. Dan jawaban doa dari Tuhan itu adalah sekali lagi untuk kemuliaannya. Sehingga doa-doa di bawahnya dilanjutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, dan segala yang negatif itu dihilangkan. Misalnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya kan?
tidak ada keserakahan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu semua yang negatif dihilangkan. Doa itu hal positif, bukan hal yang negatif. Amin. Iya. Maka kenapa dunia rusak? Penuh dengan keserakahan. Tapi Tuhan ajarkan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berarti tidak serakah. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan misalnya. Itu kan berarti sebuah permintaan yang lumrah, wajar, dan membawa kepada kebaikan, ya. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, kami baca bersama-sama. Biarlah kami mengerti hakikat doa, bahwa doa bukan sebuah mantra, doa bukan alat untuk memaksa Tuhan, tapi doa sekali lagi adalah hubungan yang akrab dekat dengan Tuhan, di mana Tuhan yang kita sembah, kita kenal, bisa kita panggil dengan sebutan yang begitu intim dekat, yaitu Bapa. Dan Tuhan akan menjawab, mengabulkan setiap doa-doa kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan juga undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Dan kita akan memberikan korban persembahan. Mari silakan yang bertugas maju ke depan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Barang Gusti bakal ketemu dalanan, bakal indah corolan waktune. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
sudah memberikan persembahan. Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sucikan kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah membawa korban syukurnya kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan untuk persekutuan tengah minggu hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 18 bertempat di gereja. Kemudian ada ibadah remaja Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 18 di gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelayanan ibadah umum Minggu 3 Agustus 2025 pukul 8 pagi untuk WL-nya Rahel Natalia, singer Ibu Yohanes dan Saudari Jessica, Asyar Bapak Ibu Aji, kemudian untuk LCD Saudari Tania. Dan saat ini ada informasi untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mengingat kesepakatan bersama bahwa akan diadakan arisan jemaat mulai Agustus. Maka dengan informasi ini supaya Bapak Ibu mempersiapkan untuk kocokan perdana minggu depan setelah ibadah selesai. Dan perkeluarga yang sudah mendaftar supaya mempersiapkan diri semua, dan untuk arisannya per bulannya 25.000. Bapak Ibu, bagi yang melayani mempersiapkan diri untuk pelayanan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa syafaat, dan kita akan menerima doa berkat dan doa kembali. Kami persilakan. Saya mau tanya 25 atau 10.000? 25 ya, jadi ya berarti ini masih tahun depan, bulan depan ya. Jadi seperti itu. Seperti kesepakatan biasa, berarti yang nanti dapat arisan ketepatan ibadah seperti itu. Terus nanti mulai bulan depan kita akan memikirkan untuk Natal ya, apakah kita akan Natal mengundang atau Natal sendiri ya, supaya masih agak jauh ya, jangan mendesak terlalu mendesak. Kalau memang mau Natal mengundang, berarti kita harus mulai mengumpulkan dana. Kalau memang tidak mengundang, berarti kita akan Natal sendiri seperti itu. Kalau sepakat kan enak ya. Ya jadi tidak ada. Kalau sepakat, iya kita Natal mengundang, tapi mengundangnya pun berikan rock misalnya. Gitu. Tidak ada yang lain. Oh berarti cukup. Berarti orang sekian. Kalau enggak Natal mengundang cuma sendiri, ya itu kan berarti dananya tidak begitu banyak. Mengingat juga kita sedang mengumpulkan dana untuk mengumpulkan apa? Musik. Jadi Bapak Ibu segala sesuatu dikonfirmasikan, diobrolkan bersama, tidak ada saling saya nggak tahu, saya ngedidik, semua diobrolkan sehingga apa-apa bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dikomunikasikan saja semuanya. Oh saya begini, saya begini, ya seperti arisan kemarin. Oke. Tidak ada pengumuman lain ya, tidak ada pengumuman lain, maka kita akan berdoa bersyafaat sekaligus kita akan mengakhirinya di dalam doa berkat. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami akan bersyafaat dan kami membawa doa, pergumulan dan harapan kami bersama dengan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa menyatukan hati untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan, sembuhkan semua jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan secara totalitas, secara sempurna, sebab Engkaulah dokter kami.
Jemaat Tuhan yang mengalami tekanan di hidup, pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hadir memberkati, memberikan solusi, memberikan mujizat juga, memberikan pertolongan yang ajaib. Bahkan kami serahkan juga jemaat Puripati yang mengalami kelemahan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan, kuatkan iman mereka semuanya di dalam Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga akan menjamah, menyembuhkan, menghiburkan, memulihkan tubuh, jiwa, roh, bahkan ekonomi dan semangat jemaatmu di tempat ini. Kami bertaruhkan kepada Tuhan sehingga mereka semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika hidup mereka betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka ada keseimbangan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rumah tangga kami semuanya. Tuhan memberkati agar rumah tangga jemaatmu betul-betul mereka semakin bahagia, semakin harmonis, semakin damai, semakin sejahtera, semakin ada sukacita, sehingga damai sejahtera Allah terus hadir dalam setiap rumah tangga jemaatmu di tempat ini. Yang retak Tuhan akan pulihkan kembali. Yang mereka, keluarga-keluarganya mungkin mengalami hubungan tidak baik, Tuhan pulihkan kembali. Baik ekonomi mereka yang terpuruk juga Tuhan pulihkan kembali. Angkat dan berkati ekonomi mereka semua. Terima kasih Tuhan, cukupkan, Tuhan berkati segala kebutuhan jemaat Puripat ini. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, sekolah anak mereka diberkati oleh Tuhan, baik tingkat SD, SMP, SMA, yang kuliah, semuanya dicukupi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka juga mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, supaya gerejamu di tempat ini semakin diberkati dan bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Musik gereja yang sedang kami kumpulkan dan sedang kami bergotong royong untuk mengumpulkan dana, Tuhan memberkati agar sound system kami diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga Bapak Kapolsek dari Kutasari yang menjaga kami, para anggota-anggota yang berjaga tiap minggu di tempat ini. Tuhan berkati kesehatan mereka, tugas mereka, dinas mereka, istri anak-anak mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari pusat hingga daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, para bupati, camat, lurah sampai ke RT RW. Tuhan memberkati agar para pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang betul-betul mereka menjalankan sumpah mereka dengan baik, tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk program arisan jemaat yang akan dimulai bulan Agustus, kiranya berjalan dengan lancar, dan melalui arisan ini kami doakan dan kami harapkan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan jemaat di GPT Candinata, dan nama Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi doa kami yang tidak sempurna, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri semuanya. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan menjadi saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.